Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Sekarang bertemu dengan Kak Ika hari Minggu ini. Kita akan memulai sekolah minggu ini dengan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mulai sekolah minggu dengan berdoa. Kita doa sama-sama, siapkan jari kelingking manis kita ya. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah pimpin kami sampai sekarang ini. Tuhan, kami akan mengikuti sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir. Berkatilah pula teman-teman kami yang mungkin masih sedang sakit ya Tuhan. Tolong Kau jaga mereka, tolong Kau berikan mereka kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa aja sih yang Tuhan udah ciptakan buat tubuh kita? Salah satunya adalah mata. Nah, gimana ya adik-adik kalau kira-kira kita tidak bisa lihat? Coba kita tutup matanya. Wah, nggak enak ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat papa, nggak bisa lihat mama, nggak bisa melihat langit ya. Nggak enak kalau mata kita ditutup ya. Nggak bisa melihat apa-apa. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah menciptakan mata yang baik buat kita, kita harus menjaganya. Mari kita nyanyikan Hati-hati Gunakan Matamu. Adik-adik, pernah nggak kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik loh, sudah menciptakan kita mata, ya kan? Apalagi mulut, telinga, tangan, kaki. Kira-kira gimana ya kalau semua itu nggak ada? Nah, Tuhan itu baik ya. Untuk itu adik-adik kita nyanyikan Thank You, God.
kita mendengarkan cerita, kita siapkan hati kita dan kita siapkan dengan membaca Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Gracia. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita persiapkan hati kita. Dan sebelumnya kita berdoa. Yuk, siapkan jari-jarinya. Manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Cuk, 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 jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh, hatiku senangnya, jari-jariku dapat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Kak Gracia mau bertanya dulu. Nah, kalau yang ini, apa ya namanya? Oh, kipas, betul sekali. Warnanya apa ya? Pink, benar. Ini kipas warnanya pink. Kalau ini apa? Boneka. Boneka apa ya? Harimau, betul sekali. Ini boneka harimau. Kak Gracia juga punya boneka monyet. Warnanya coklat muda. Dan juga ada boneka monyet lainnya. Warnanya coklat tua. Nah, boneka ini memakai masker. Rupanya dia mau mengingatkan kita supaya memakai masker kalau keluar rumah. Supaya kita sehat. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa pakai masker. Nah, kalau yang ini apa ya? Oh, ini namanya bunga. Bunganya warnanya apa? Merah. Wah, betul ya. Warnanya merah sekali. Nah, kalau ini apa adik-adik? Topi. Ya, semuanya tahu ini topi. Jadi kalau mama menyuruh Jili, tolong ambilkan topi. Nah, Jili bisa bawa topi ini. Kalau mama menyuruh Mario boleh minta tolong ambilkan Alkitab. Mario datang membawa Alkitab. Mama, ini Alkitabnya. Wah, senang ya kalau kita tahu ini Alkitab. Nah, kalau yang ini apa namanya? Payung. Payungnya warna orange, warna oranye. Bagus sekali ya. Nah, bagaimana ya? Kenapa kita bisa tahu ini ada payung, ada topi, ada Alkitab? Ternyata karena kita mempunyai mata dan mata kita sehat. Kalau kita punya mata yang sehat, kita dapat melihat, kita bisa mengenali benda-benda.
ada Alkitab, ada topi, ada boneka, dan kita bisa melihat matahari, bisa melihat bintang di luar, nah melihat pohon-pohon juga. Dan kita bisa melakukan hal yang lain. Kita bisa jalan tanpa jatuh. Kenapa? Kalau mata kita sakit, wah, kita menjadi buta. Buta artinya tidak bisa melihat. Nah, kalau tidak bisa melihat, kasihan ya. Kenapa tidak bisa melihat? Karena gelap semuanya. Yuk, adik-adik coba matanya ditutup. Rasanya seperti apa? Wah, nggak enak. Karena gelap, kita bisa jatuh dan kita tidak bisa mengenali apa-apa. Dan juga tidak bisa jalan. Ya, sedih sekali. Ini juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus ini matanya sakit dan dia tidak bisa melihat. Dia buta. Karena itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di tepi jalan dan meminta-minta. Jadi Bapak Bartimeus ini kerjanya mengemis, memohon belas kasihan orang yang lewat. Sedih ya adik-adik ya. Nah, sampai pada suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Wah, hatinya senang karena dia tahu dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Karena itu dia senang dan dia mau berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Wah, dia makin dengar lagi, sepertinya sudah semakin dekat. Karena itu dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Makin keras lagi karena dia berharap Tuhan Yesus mendengar dia. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Wah, orang-orang yang ada mendengarnya mengatakan, "Aduh, kamu berisik sekali, kamu diam saja." Tapi Bapak Bartimeus gak mau diam karena dia mau Tuhan Yesus mendengarnya. Dan dia tetap berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, pas waktu Yesus mendengar, Tuhan Yesus mengatakan, "Oh, bawalah Bapak Bartimeus ke tempat aku." Dan kemudian mereka membawa Bapak Bartimeus datang kepada Yesus. Bapak Bartimeus datang bertemu dengan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Bapak Bartimeus, "Bartimeus, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan kepadamu?" Bapak Bartimeus menjawab, "Tuhan, sembuhkanlah aku." Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan sekarang Bapak Bartimeus dapat melihat. Wah, dia senang dan dia bersyukur. Dia berterima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkan matanya. Dan sekarang dia bisa melihat. Karena itu sekarang dia mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Bartimeus, kita juga kalau sakit, percayalah bahwa Tuhan dapat menyembuhkan kita. Karena itu, adik-adik dan kakak juga bisa datang kepada Tuhan. Kita berdoa, memohon, "Tuhan, sembuhkan saya." Kalau mama sakit, kalau papa sakit, kalau kakak sakit, kalau mbak, suster sakit, kita juga bisa berdoa, memohon agar Tuhan menyembuhkan. Jangan lupa ya adik-adik, kalau sakit kita berdoa kepada siapa? Oh, kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, ada lagunya loh. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh kuasa Yesus dia disembuhkan. Dia disembuhkan, dia disembuhkan.
Jadi sama seperti Bapak Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita pun akan disembuhkan Tuhan. Kalau kita sakit, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita disembuhkan. Nah, adik-adik, untuk mengingat hal ini, mari kita membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang akan menolong kita mengingatnya. Yuk sama-sama kita ambil Alkitabnya. Dari mana ya? Dari depan. Nah, Kak Grace sudah punya Alkitabnya. Adik-adik udah pegang Alkitab? Yuk sama-sama kita baca ya. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Matius 4 ayat 24. Matius 4 ayat 24. Yesus menyembuhkan mereka. Kita ulangi bersama-sama ya adik-adik. Matius 4 ayat 24. Yesus menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau lipat tangan. Jika aku berdoa, ku lipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Dan ketika kami sakit, kami datang berdoa kepadamu untuk disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.